Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemakalah ketiga akan mempresentasikan hasil makalah saya yang di situ berjudul Hakikat Pendidik dan Peserta Didik dalam Islam. Sebelumnya kita ketahui bersama, pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran yang harus dilalui oleh setiap manusia. Setiap makhluk hidup yang di situ mempunyai pikiran pasti mempunyai pola pikir, mempunyai hak dan kewajibannya, yaitu untuk selalu belajar. Dan di sini adalah pendidik. Pendidik adalah seorang guru atau ustadz yang bisa mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan kepada orang lain. Di dalam proses pendidikan pasti ada peserta didik. Nah, peserta didik adalah seorang yang berusaha untuk mencari potensi di dalam dirinya melalui proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, di balik semua proses pembelajaran tersebut ada tugas dan peran dari seorang pendidik. Nah, tugas dari seorang pendidik adalah memberikan ilmu, membina akhlak dan meluruskan perilaku yang buruk agar menjadi baik. Pendidik juga diharapkan bisa menjadi seorang motivator peserta didiknya sehingga bisa memiliki semangat belajar untuk meraih cita-citanya. Seandainya seorang pendidik di sini tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka apa yang dicita-citakan oleh peserta didik mungkin tidak bisa tercapai. Yang kedua yaitu peranan pendidik. Peran pendidik adalah menjadi peran yang sangat sentral untuk kemajuan dunia pendidikan. Dengan adanya guru, proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Seandainya di sini guru tidak bisa melaksanakan tugasnya atau menjalankan perannya, maka proses pembelajaran itu tidak akan bisa berjalan. Guru tidak hadir di waktu jam kuliah, ataupun di sini seorang dosen nggak datang, nggak bisa mengisi waktu kuliah, otomatis proses pembelajaran tidak bisa berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya itu adalah karakter pendidik dan peserta didik. Karakter dari seorang pendidik itu sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah pendidik supaya mempunyai sifat ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Keikhlasan seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya merupakan syarat yang paling ampuh. Ketika memberikan sebuah ilmu kepada peserta didik, seorang pendidik harus ikhlas. Karena seorang pendidik juga jangan sampai merasa, wah kalau saya berikan semua pengetahuan yang saya miliki, nanti peserta didik saya akan melebihi saya ilmunya. Tidak seperti itu, tapi harus ikhlas memberikan apa semua yang dia ketahui. Yang kedua yaitu seorang pendidik supaya mempunyai sifat penyabar dalam menghadapi berbagai macam masalah. Ketika di sini ada mahasiswa yang mengalami gangguan sinyal, ya supaya sabar, karena ya namanya seorang pendidik ya harus mempunyai sifat sabar tersebut. Yang ketiga yaitu semua pendidik harus memiliki sifat sidik, jujur, suka dengan kebenaran dan memperjuangkan supaya selalu tetap dalam kebenaran. Jika ada yang kurang pas, oh ini jangan plagiasi, supaya diberikan arahannya, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang keempat yaitu seorang pendidik harus memiliki hati yang suci, bersih, tidak ada pikiran kotor ataupun persangkaan jelek terhadap peserta didiknya. Tidak boleh sombong, tidak boleh riak dengan apa yang dia sudah capai. Yang kelima yaitu seorang pendidik dituntut harus memiliki sifat pemurah. Nah ini pemurah ini ya sangat diharapkan oleh semua mahasiswa. Kalau memberikan nilai ya pemurah, tidak istilahnya itu ya nggak pelit. Yang keenam yaitu seorang pendidik harus mempunyai sifat karimah, yaitu ya harus tegas. Seorang pendidik ya kalau nggak seperti ini ya jangan. Harus kalau salah ya harus jalurnya seperti ini, harus dibenarkan. Kemudian karakter dari peserta didik. Selain karakter dari pendidik tadi, peserta didik juga harus memiliki karakter yang baik. Yang pertama adalah peserta didik hendaknya memiliki akhlak yang mulia. Ketika sudah niat untuk mencari ilmu, seorang peserta didik harus diniatkan, aku harus bersikap baik, memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, seorang peserta didik supaya selalu
berupaya untuk mengembangkan ilmu yang sudah dia miliki. Jangan cepat puas, wah saya sudah bisa, kemudian puas dengan apa yang sudah dia miliki. Yang ketiga, seorang peserta didik supaya memiliki sifat sabar. Sabar juga tekun dalam menuntut ilmu. Ketika seorang dosen memberikan materi kuliah, ya kita laksanakan, tekun dalam menuntut ilmu. Harus sabar ketika dosennya marah-marah, ketika dosennya di situ memberikan banyak tugas, ya harus sabar juga. Yang keempat, seorang peserta didik juga sudah mempunyai ilmu, hendaknya mengamalkan ilmu pengetahuannya. Ketika kita sudah diajari sebuah ilmu, cara membuat jurnal, cara untuk mensitasi dan lain sebagainya, supaya diamalkan, dipraktekkan agar kita nggak lupa, agar kita bisa tahu, semakin kita mencoba terus, nanti akan bisa kulino, istilahnya bahasa Jawanya itu terbiasa. Yang kelima, seorang peserta didik harus mengendalikan dirinya, mensucikan hatinya dan tidak merasa riak dengan apa yang sudah dia miliki. Ketika sudah bisa, jangan sombong, tetapi ajari teman yang belum bisa. Ajari teman yang belum bisa, kita ajari supaya sama-sama ilmu yang kita miliki itu berkembang. Yang keenam, seorang peserta didik hendaknya selalu rendah diri di hadapan pendidiknya, di hadapan gurunya. Jangan sampai merasa, oh saya sudah bisa, tapi harus selalu merendah. Juga di hadapan sesama teman-temannya, tidak boleh saling merasa dia yang paling hebat. Yang ketujuh, yaitu seorang peserta didik harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang paling penting. Di antara semuanya itu harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya itu adalah tanggung jawab pendidik dan peserta didik dalam Islam. Tanggung jawab pendidik. Pendidik juga memiliki tanggung jawab yang sangat penting, karena dengan adanya pendidik itu mempunyai tanggung jawab, dia tidak akan semena-mena dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Yang pertama, pendidik bertanggung jawab sebagai perancang proses pembelajaran. Dirancang, dengan adanya proses pembelajaran itu dirancang, tidak akan keluar jalur. Jadi akan terarah. Oh, ini semua mahasiswa nantinya akan bisa seperti ini. Jadi terarah. Tujuannya terarah. Yang kedua, pendidik bertanggung jawab untuk mengelola pembelajaran. Adanya pembelajaran diolah agar di situ para peserta didik itu nggak merasa bosan, tidak jenuh dengan belajarnya seperti ini terus. Pola belajarnya dosen ini seperti ini, pola belajarnya dosen A seperti ini. Nah, supaya berganti, memberikan inovasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu seorang pendidik bertanggung jawab untuk memberikan penilaian. Tentunya setelah melaksanakan proses pembelajaran, kemudian dengan adanya pembelajaran tersebut, seorang pendidik harus memberikan nilai. Harus memberikan nilai dari hasil belajar yang bertujuan untuk mencari seberapa jauh penguasaan dari peserta didik yang ilmu yang sudah diajarkan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab peserta didik. Nah, itu ada banyak sekali. Silakan nanti bisa dibaca dan dipahami dari beberapa proses, beberapa tanggung jawab peserta didik di sini, ya harus diantaranya harus melaksanakan proses pembelajaran. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, yaitu harus bersih hatinya. Karena belajar itu ya sama saja kita beribadah, menuntut ilmu. Thalabul ilmi ya sama saja, kita mencari ilmu ini ya beribadah. Yang selanjutnya sampai ada 12 poin di situ. Seorang peserta didik harus di antara lain dari sini ya selalu membuat hati gurunya itu senang, senantiasa membuat hati gurunya itu bahagia. Nah, dengan cara ya kita melaksanakan apa yang diharapkan oleh guru tersebut. Nah, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dari makalah saya. Jika ada koreksinya bisa disampaikan secara langsung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.